Baik, terima kasih Bang Karni. Terima kasih juga selamat malam para teman-teman narasumber. Eh, saya disclaimer dulu bahwa saya itu sebetulnya awalnya penggemar KDM. Pada saat beliau muncul di Purwakarta menjadi wakil gubernur, wakil bupati kemudian jadi bupati, saya melihat orang ini yang menarik. Seorang yang mempunyai style kepemimpinan yang unik waktu itu. Nah, tapi begitu waktu berjalan sampai menjadi anggota DPR gitu ya, beliau begitu mengintervensi kasus Vina begitu dalam gitu ya. Saya berpikir waktu itu sebelum beliau mencalonkan jadi calon gubernur, wah ini kelihatannya untuk investasi elektoral. Dan ternyata benar dan kita tahu masyarakat kita suka yang seperti ini. Suka hal-hal seperti ini. Pemimpin yang sangat familiar turun langsung ke rakyat, kemudian menyapa langsung rakyat dan masuk ke jantung permasalahan masyarakat. Itu yang disukai oleh rakyat kita sekarang ini. Elektabilitas masih menjadi tolok ukur. Nah, yang berikutnya pada saat sudah menjadi gubernur, langkah-langkahnya sudah mulai serba terlalu ini. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa sosok Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat paham tentang kekuatan media sosial. Dan dia mengkapitalisasi kekuatan media sosial untuk kepentingan elektoral dia, kepentingan pekerjaan dia, dan itu dilakukan dengan sukses. Salah satu situs atau akunnya dia di YouTube itu sudah mencapai 7 juta subscriber itu. Itu luar biasa. Dan bukannya satu akun, ada beberapa akun yang lain. Konon penghasilan menurut sumber Tempo sudah miliaran ini Kang Ono. Jadi ya sama dengan Mas Adi Armando mungkin ya. Sudah miliaran gitu penghasilannya. Wah. Jadi satu hal bahwa selepas daripada kontroversi-kontroversi yang dilakukan mulai dari barak militer, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kani. Karena itu sama dengan apa yang saya buat konten beberapa hari yang lalu bahwa mungkinkah seorang Deddy Mulyadi akan seperti Jokowi pada akhirnya gitu. Pada saat saya membuat konten itu dihajar habis-habisan. Karena kelihatannya teman-teman dari Jawa Barat ini Kang Ono, itu begitu fanatik terhadap pemimpinnya. Dulu pernah saya Itu mengkritis. vitamin itu Mas, Apa? vitamin, Oh, dihajar ya. vitamin itu. Kami sudah kebal seperti itu. Pada saat kami dulu mengkritisi Ridwan Kamil pun juga sama. Sampai akun Instagram saya diserbu habis-habisan, akhirnya gone with the wind, hilang. Tapi itu salah satu fenomena menarik dari teman-teman saya di Jawa Barat. Sama juga dengan pendukung KDM ini. Pada saat padahal saya tidak mengkritisi, hanya mengkhawatirkan. Gitu ya. Jangan sampai dia layu sebelum berkembang. Karena ini baru berapa bulan, belum ada 100, sudah 100 hari enggak? Belum 100 hari. Jadi jangan sampai dia pemimpin yang sangat potensial ini layu gitu. Tapi itu pun saya diserang habis-habisan, ini Rudi Eskamri dibayar Ono Surono. Gitu. Wah, saya malam ini mau nagih dia ini, padahal saya belum pernah ketemu, baru malam ini ketemu Kang Ono Surono ini. Tapi itu gak apa-apa, artinya begini, yang ingin saya sampaikan bahwa kekuatan media sosial itu benar-benar dimanfaatkan oleh Deddy Mulyadi dengan segala cara. Dengan menabrak semua aturan, menabrak semua pakem-pakem yang ada gitu loh. Saya kemarin mencermati bahwa saya setuju dengan Kang Mardiansah Semar ya, bahwa hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu dinamika biasa. Saya melihat walkoutnya PDI Perjuangan ya biasa-biasa saja. Dan itu harus ada balancing power yang dilakukan. Kalau tidak semakin bahaya. Sebagai praktisi komunikasi publik saya melihat bahwa tipikal pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu memang narsis. Agak narsistik kelihatannya. Dia akan selalu pengen menjadi sorotan publik. Dan dia selalu sadar bahwa apa yang saya lakukan itu harus mendapatkan atensi yang luar biasa dari masyarakat. Makanya
Dia tahu persis tentang psikologi masyarakat yang suka dengan hal-hal yang gebrakan-gebrakan yang tidak dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Saya sependapat dengan Mas Hadi tadi bahwa ya mungkin masyarakat sedang jenuh dengan kakunya birokrasi di negeri ini. Itu yang dimanfaatkan benar oleh Kang Deddy Mulyadi. Gitu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ini beliau sekarang jadi gubernur. Dia sekarang menciptakan dirinya sebagai seorang Superman. Gitu. Tidak membangun super team. Dia ada wakil gubernur. Mohon maaf dengan segala hormat, sampai detik ini saya belum tahu nih, wajah wakil gubernur Jawa Barat seperti apa gitu. Apa yang dikerjakan, pembagian tugasnya seperti apa. Nah nanti Kang Ono yang akan menceritakan ini. Ini diberikan seperti itu. Bahkan dia menabrak aturan, bukan kewenangannya pun ditabrak, kasus yang di puncak misalkan. Kemudian dengan DPRD dan sebagainya. Tapi satu hal yang perlu saya beri catatan bahwa fenomena Deddy Mulyadi ini pernah ada beberapa tahun yang lalu. Ini juga dilakukan oleh seorang Jokowi. Pak Jokowi melakukan hal yang sama. Turun ke gorong-gorong, melakukan langsung belusukan kemana-mana gitu. Hanya ada pembeda antara seorang Jokowi dengan Deddy Mulyadi. Jokowi lebih kalem, bisa mengendalikan diri dan tidak reaktif. Kalau Deddy Mulyadi ini sangat reaktif. Ini mungkin salah satu kelemahan dari Deddy Mulyadi menurut saya. Kalau dia mau belajar dari seorang Jokowi atau mengcopy paste seorang Jokowi yang bisa mengkapitalisasi investasi dukungan ke masa depan gitu, dia harusnya mengendalikan diri untuk tidak reaktif, terlalu reaktif dalam banyak hal. Diserang KPAI dia langsung defensif dan sebagainya. Harusnya tidak, harusnya didengarkan dulu, jangan menabrak. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah, saya sebagai penggemar kritis dari Deddy Mulyadi, agak khawatir ini. Apakah Deddy Mulyadi nanti bisa seperti Jokowi? Ya mohon maaf bagi pendukung Pak Jokowi ya. Karena saya dulu juga pendukung Pak Jokowi seperti Kang Ade Armando. Jadi dulu saya ingatkan juga bahwa kami dulu bau-membau menolak 3 periode. Ingat kan? Karena kami pikir Pak Jokowi itu sama dengan kita. Tapi menurut elit-elit teman-temannya Kang Ono, ternyata Pak Jokowi yang menginginkan. Ini satu perdebatan yang lain. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik. Ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden. Baru 2 tahun menjadi wali kota, enggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, inkonsistensi seorang Jokowi yang akhirnya ujungnya pada putusan MK nomor 90, saya tidak ingin terjadi kepada Deddy Mulyadi. Karena sebetulnya dengan... Tapi tunggu dulu, sadarnya kapan? Sadarnya... Setelah berseberangan Pak Karni, setelah berseberangan Pak Karni, ini kan soal positioning ini. Ya. Jadi kalau Kang Rudi masih bersama-sama Pak Jokowi nggak terungkap juga ini. Enggak, kalau saya setelah mobil SMK itu nggak ada, udah nggak percaya. Makanya saya tanya, jangan-jangan terlambat banget. Ya.